Ya, dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Direktur Next Indonesia Center, sekaligus pengamat BUMN, Heri Gunawan. Halo Pak Heri, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak Francesca. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sehat juga Pak Heri di sini. Namun ini ada Ya, sesuatu yang cukup menggelitik ya, di mana pemerintah tampaknya sedang membangun sebuah narasi besar, upaya bersih-bersih dan perampingan di tubuh BUMN. Namun di sisi lain, upaya ini justru berbenturan dengan fenomena komisaris jalur koneksi. Bagaimana menyoroti kontradiksi arah reformasi BUMN ini, Pak Heri? ya. Menurut saya ini kontradiksinya itu. Jadi kalau terkait dengan komisaris BUMN itu setidaknya itu ada dua hal ya. Jadi yang pertama itu adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Apa yang dilanggar dalam peraturan perundang-undangan? Yang pertama itu adalah itu pengangkatan pengurus partai politik sebagai komisaris BUMN. Itu dilarang oleh peraturan Menteri BUMN tahun 2023 tentang organ dan sumber daya manusia badan usaha milik negara. Itu jelas-jelasan dilarang. Tidak boleh pengurus partai politik itu menjadi komisaris BUMN. Nah, yang kedua, pengangkatan menteri atau kepala badan setingkat menteri itu menjadi komisaris. Itu jelas-jelasan dilarang oleh Undang-Undang Kementerian Negara. Jadi tapi ada yang menjadi misalnya komisaris BUMN, diantaranya adalah Pak Zulkifli Hasan, kan komisaris PT PN 3. Kemudian ada juga Nani Deyang, itu kan masih komisaris Pertamina. Nah, kalau terkait dengan wakil menteri, itu kan memang sudah ada keputusan MK, itu nanti tahun 2027 ya, yang mereka baru tidak boleh. Nah, itu satu hal soal pelanggaran terhadap perundang-undangan. Yang kedua, terkait dengan persoalan etik. Persoalan etik misalnya gini, ada orang yang tidak pernah punya pengalaman sekali di korporasi atau di lembaga-lembaga profesional lain, itu tiba-tiba jadi komisaris BUMN. Sementara fungsi utama dari komisaris itu adalah memberikan nasihat kepada direksi, sekaligus mengawasi kinerja direksi dalam mengelola perusahaan. Bayangkan orang yang tidak pernah punya pengalaman di korporasi, tiba-tiba dia harus menjadi pengawas kinerja korporasi. Apa yang bisa dia lakukan? Nah, ini juga persoalan yang memang harus diatasi sebenarnya oleh para pemegang saham. Nah, tapi masalahnya yang seperti ini tuh masih terjadi sampai sekarang. Impact-nya adalah gini, ada kekhawatiran para investor tuh misalnya gini, ada dua hal yang mereka, setidaknya ada dua hal yang dia khawatirkan. Pertama, intervensi pemegang saham terhadap pengelolaan korporasi. Itu juga jadi concern investor, karena di dalam tata kelola perusahaan yang baik, baik standarnya nasional maupun standar internasional misalnya adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard. Itu dewan komisaris dan direksi itu harus independen dalam melaksanakan tugasnya. Dia tidak boleh diintervensi. Itu satu hal. Nah, apa yang dikhawatirkan kalau nanti ada pemegang saham melakukan intervensi, itu satu. Jadi kalau dia kemudian pengurus partai politik menjadi komisaris, pengurus partai politik itu kan mengabdi kepada partainya. Jangan berharap dia mengabdi kepada BUMN, apalagi mengabdi kepada negara. Apa kata ketua partai pasti akan diikuti gitu. Kalau tidak, ya dia dicopot dari pengurus partai, maka dia tidak akan jadi komisaris gitu. Nah, ini ada kesan penjatahan. Nah, sehingga pengangkatan orang-orang tadi satu yang melanggar undang-undang, kemudian yang tidak etis misalnya gitu ya. Nah, itu akan berimplikasi kepada reputasi BUMN. Nah, ini nanti yang kasihan adalah program-program yang ingin disiapkan oleh Danantara. Dia kan sudah menyiapkan blueprint untuk memperbaiki kinerja BUMN. Loh, kan nanti diganggu dengan yang seperti ini kan kasihan. Danantara mungkin tidak puasa. Dapat nama, kemudian diminta pada mungkin ya saya nggak tahu. Jangan-jangan misalkan harus ada tekanan bahwa ini harus dijadikan komisaris misalnya, dan itu berisiko. Nanti pada akhirnya yang rusak sendiri adalah BUMN. Kira-kira gitu Mbak Francisca. Ya, Pak Heri, berarti ada dua hal yang otomatis dilanggar ini secara hukum bahkan secara etik begitu ya. Apakah Ya, ini iya. artinya kita sedang menyaksikan praktik political patronage yang memang dilegalkan akhirnya melalui mekanisme RUPS? Nah, akhirnya kan yang muncul kesan seperti itu. Jadi ada political patronage gitu. Jadi ada patronase politik gitu ya. Kemudian
mempengaruhi kebijakan di dalam pengelolaan BUMN yang kemudian disahkan oleh keputusan RUPS. Nah, di keputusan RUPS ini jangan salah. Keputusan RUPS ini yang punya hak veto di dalam RUPS itu adalah Kepala Badan Pengaturan BUMN. Jadi kepala dulu adalah Kementerian BUMN. Kan dia pemegang kuasa untuk saham merah putih ya, saham istimewa itu. Nah, dialah sebenarnya yang menjadi pagar terakhir dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN, terutama dalam rangka pengangkatan Dewan Komisaris, pengangkatan direksi, serta keputusan-keputusan strategis di BUMN. Nah, itu seharusnya dia itu menjaga tuh Kepala BP BUMN. Dan kali ini kan Kepala BP BUMN itu dia dijabat oleh Pak Doni Oskaria ya. Nah, itu betul. Jadi menurut saya ya, Patronase tadi yang mengesankan seperti itu dia legalkan melalui keputusan RPS. Ya, halo Pak Heri, tampaknya Halo. iya, Ya, tampaknya ya. sedikit Ya. hilang tadi sinyalnya. Bisa diulang sedikit terkait Ya, saya ulang RUPS sedikit. tadi? Ya. Jadi betul patronase politik itu dilegalkan melalui RUPS dan pintu gerbang terakhir di RUPS itu adalah Kepala BP BUMN, Badan Pengaturan BUMN sebagai pengganti Kementerian BUMN karena dialah yang memegang kuasa atas nama pemerintah untuk saham istimewa, dalam hal ini adalah saham merah putih. Ya, sebenarnya yang menjadi permasalahan saat ini adalah jika memang ada kompetensi, berbasis kompetensi pengangkatan para komisaris ini, mengapa proses seleksinya tidak dibuka secara transparan kepada publik? Apa sebenarnya indikator kompetensi? Karena kalau misalnya kita melihat Istana bicara melalui Bakom RI, dua indikatornya hanya akal sehat dan ada niat yang baik begitu. Bagaimana menanggapi hal ini? Nah, sebenarnya mekanismenya sudah ada, Mbak. Seseorang mau menjadi direksi atau komisaris BUMN, itu mekanismenya sudah ada. Dia akan melalui uji kepantasan dan kepatutan, fit and proper test. Itu sudah ada mekanismenya di BUMN. Cuman pertanyaannya, apakah yang seperti itu dilaksanakan atau tidak? Itulah yang menimbulkan keraguan. Kenapa keraguan? Tiba-tiba misalnya asisten pribadinya Raffi Ahmad itu kemudian jadi komisaris. Orang kan meragu, apakah betul dia itu lulus fit and proper test. Yang kedua misalnya ada orang yang sama sekali tidak pernah bekerja di korporasi atau di lembaga-lembaga profesional lain. Yang ada saya tahu deh, kalau saya baca CV-nya dulu dia pernah magang lah, kira-kira hanya magang. Kemudian jadi staf khusus salah seorang menteri. Ya, kemudian dia itu diangkat jadi komisaris BUMN Holding. Nah, ini kan sebenarnya bagaimana mungkin kita masih percaya bahwa mekanisme yang sudah dibentuk oleh pemerintah tentang bagaimana proses pengangkatan komisaris BUMN itu dijalankan dengan baik. Nah, ini yang kita harapkan yang seperti ini gitu ya. Itu dijaga oleh misalnya Danantara maupun dijaga oleh BP BUMN. Cuman persoalannya kan memang Danantara dalam hal ini kan hanya bisa mengajukan. Iya, dia mengajukan bahwa ini daftar komisarisnya ABCD misalnya Danantara. Tapi palu terakhir yang punya hak veto itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kita itu adalah BP BUMN. Iya Pak Eri, kalau misalnya ini kan yang menjadi sorotan adalah apakah memang komisaris yang saat ini terpilih, salah satunya yang tidak linier dengan kompetensinya ini, sudah menjalankan fit and proper test tersebut, begitu kan? Nah, kalau misalnya itu tidak juga dilewati, bahkan tidak memenuhi semangat undang-undang, sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab di sini? Meskipun sebenarnya ada hak veto tadi ya, apakah seharusnya Kementerian BUMN, Danantara, atau pemegang saham, Pak Heri? Ya, yang paling bertanggung jawab di dalam pengangkatan Dewan Komisaris itu adalah yang terutama itu adalah Kepala BP BUMN. Nah, dia kan BP BUMN ini kan pengganti Kementerian BUMN. Karena kuasa pemegang sahamnya kan negara. Itu dikuasakan kepada BP BUMN, Badan Pengaturan BUMN. Nah, memang betul pemegang sahamnya adalah satu BP BUMN, pemegang saham istimewa merah putih tadi.
Nah, sementara Danantara pemegang saham seri B kalau di BUMN itu. Nah, pemegang saham seri B itu hanya bisa mengajukan. Dia mengajukan nih namanya A B C D. Tapi kalau kepala BP BUMN bilang jangan A B C D deh, EFGH aja yang jadi komisaris, maka jadilah EFGH. Gitu. Jadi kalau memang ada orang mau melobi menjadi komisaris, maka yang harus dilobi itu adalah Pak Doni Oskaria di situ ya. Nah, terkait dengan harus apa, memang tidak harus bahwa seorang komisaris itu harus langsung linear dengan BUMN yang dia ditempatkan. Misalkan BUMN energi itu harus komisarisnya adalah dia menguasai persoalan energi. Itu tidak harus. Sebab memang di dalam praktik terbaik di nasional maupun internasional itu ada yang dikenal dengan prinsip diversity. Nah, diversity itu ada kok di kita di SCOJK tuh ada tentang keberagaman Dewan Komisaris. Tapi kompetensi itu tidak bisa dihilangkan. Misalnya dia jadi komisaris di perusahaan energi, tapi dia ahli keuangan, boleh karena bagian pengawasan itu juga mengawasi persoalan keuangan. Kan nanti ada organnya di bawahnya itu ada namanya komite audit. Komite audit inilah yang kemudian memeriksa soal keuangan bersama audit internal gitu ya. Nah, jadi kita jangan salah memahami soal keberagaman itu. Betul keberagaman penting, tapi kompetensi jauh lebih penting. Nah, jadi jangan diabaikan, jangan dibalik-balik tuh. Kompetensinya dihilangkan, yang penting keberagaman aja. Nah, itu bisa bahaya tuh. Bisa rusak nanti tuh BUMN. Dan sekarang ya kita lihat lah. Belum lama kan Danantara sudah mengungkap. Misalnya ada salah satu BUMN melakukan financial engineering. Dia buat rekayasa laporan keuangannya dan itu melibatkan anggota Dewan Komisaris misalnya gitu ya, dugaan sementara gitu ya. Nah, ini kan bisa jadi karena Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris bisa jadi ya, memang ada dia niat jahat, bisa jadi juga karena memang dia tidak mengerti, sehingga dia iya aja, mana yang perlu saya tanda tangan, ditanda tangan aja. Padahal di situ ada persoalan, misalnya persoalannya apa? Transaksi afiliasi, itu kan diperbolehkan oleh regulasi, tapi harus menganut prinsip yang namanya arm's length principle. Jadi prinsip-prinsip yang berlaku umum. Kalau kepada umum dijual harganya itu adalah 1.000, ya maka kepada perusahaan afiliasi pun ya harus 1.000 gitu. Nah, itu risiko yang terlalu besar yang memang harus ditanggung oleh Dewan Komisaris. Jadi jangan menganggap menjadi komisaris itu adalah persoalan mudah. Iya, Pak Eri, kalau misalnya kita melihat dengan kondisi yang seperti itu, begitu ya, dengan adanya tidak ada kompetensi dan juga profesionalisme, ini kan memunculkan pertanyaan yang lebih besar lagi. Siapa yang sebenarnya mengawasi kualitas pengawasan itu sendiri, begitu? Betul, Mbak. Apalagi di dalam konsep manajemen risiko, itu ada satu yang namanya risiko disebut sebagai risiko reputasi. Ya. Ketika memang pemerintah dalam hal ini misalkan BPBUMN ataupun Danantara tidak mampu menjelaskan dengan baik persoalan pengangkatan komisaris-komisaris yang menjadi kritikan publik atau menjadi concern publik, ini nanti yang rusak itu adalah reputasi. Jadi padahal risiko reputasi itu dampaknya sangat besar kepada satu korporasi atau kepada BUMN dalam hal ini. Nah, itu yang makanya menurut saya itu harus menjadi concern. Nah, cara menjadi concernnya apa yang mesti dilakukan? Saya sarankan saat ini sebaiknya Danantara itu membentuk satu tim tim yang independen yang ada di bawah langsung BPI Danantara. Misalnya ada tim khusus di bidang manajemen risiko atau tata kelola perusahaan yang baik. Mereka ini yang melakukan audit secara berkala. Bagaimana pelaksanaannya di seluruh BUMN termasuk yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Jangan sampai peristiwa yang terjadi pada PT POS misalnya, yang sudah terlanjur, itu terjadi juga di tempat yang lain. Makanya kalau BPI Danantara yang membuat, itu kan relatif jauh lebih independen, dia bisa nggak peduli tuh. Mau seharusnya ya, mau titipan siapa mau itu berasal dari mana tapi kalau melakukan pelanggaran atau tidak melakukan sebagaimana mestinya seorang komisaris, maka sebaiknya segera dicopot atau kalau paling tidak dikenakan sanksi. Kan itu semua ketentuan tuh udah ada. Misalnya di Dewan Komisaris itu dia di bawahnya itu ada organ yang namanya komite audit, ada organ yang namanya komite pemantau risiko. Nah, ini kan semua organ-organ ini mengawasi perusahaan, pengelolaan perusahaan, dan dia bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris. Nah,
Apakah pengelolaan itu berjalan dengan berjalan dengan baik atau tidak? Nah, ini sebaiknya kemudian Danantara bisa melakukan pemeriksaan acak, memeriksakan acak kepada BUMN yang lain. Nah, ini dibentuk tim investigasi khusus gitu. Bukannya tim investigasi khusus lah, tim pemantau khusus. Jadi dia inilah yang kemudian secara shadow memberikan penilaian terhadap pengelolaan BUMN yang dikelola oleh para pengurusnya. Pengurusnya dalam hal ini adalah Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, itu menurut saya yang harus dilakukan dari pelajaran yang sudah ada ini, Pak. Juga sekaligus untuk menjawab kekhawatiran publik bahwa misalnya ada si A, si B, si C yang tidak kompeten misalnya. Nah, ini biar aja diaudit oleh Danantara karena kan mereka sekarang sudah terlanjur diangkat misalnya gitu. Ya Pak Eri, kalau misalnya kita melihat itu kan sebuah situasi pengawasan yang ideal sebenarnya. Tapi Iya, kalau kita iya. melihat situasi saat ini betapa tidak konsistennya pemerintah menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri begitu. Nah, Iya. apalagi ini terkesan abai juga terhadap sistem meritokrasi yang dijanjikan atau digaungkan selama ini. Apa Iya. sih resiko paling berbahaya atau dampak paling berbahayanya ke depan untuk ketahanan ekonomi kita kalau misalnya kondisi ini terus berlarut-larut dibiarkan? Ya. Risiko terburuk bagi ekonomi kita itu yang pertama itu BUMN itu jangan lupa BUMN itu adalah wajah Indonesia bagi investor asing atau bagi para pemangku kepentingan asing. Nah, karena BUMN itu adalah wajah ekonomi kita, wajah kebijakan kita, wajah penerapan tata kelola pemerintahan maupun perusahaan yang baik, maka kalau BUMN-nya tidak baik atau dinilai negatif reputasinya oleh para stakeholder, terutama stakeholder internasional, maka di situ reputasi Indonesia itu dipertaruhkan. Itu satu. Secara ekonomi yang dipertaruhkan saat ini BUMN itu asetnya ada sekitar 17.000 triliun. Inilah yang dipertaruhkan oleh pengelolaan BUMN saat ini. Kalau BUMN tidak baik, maka bisa dibayangkan uang aset 17.000 triliun itu hasilnya tidak seharusnya memberikan nilai positif melalui return of asset yang diinginkan oleh presiden 7% atau misalkan sampai 10% itu tidak akan tercapai. Jadi harapan presiden terutama terkait dengan BUMN ini, misalnya BUMN yang menjadi akselerator investasi. Nah, ini tidak akan tercapai. Nah, itu dari sisi keuangan. Nah, yang ketiga, dari sisi target pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan sampai tahun 2029 itu akan menyentuh 8%. Kalau BUMN-nya tidak bergerak dengan baik, maka target pemerintah, target presiden yang dijanjikan di kampanye itu termasuk jadi pertaruhan. Kenapa? Vietnam contohnya kemarin, dia sudah tumbuh 8,18% perekonomiannya. Salah satu yang memicu, yang mendorong pertumbuhan ekonomi Vietnam itu adalah investasi. Nah, saat ini, Bang, investasi sektor publik ini artinya adalah pemerintah dan BUMN, itu hanya 14% terhadap total investasi yang ditanamkan di Indonesia. Nah, 86% itu adalah swasta. Artinya apa? Seharusnya BUMN bisa mendorong investasi porsinya bisa lebih besar dari 14%. Nah, ini semua bisa terjadi kalau BUMN-nya dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik itu pengelolaannya baik, kemudian juga manajemen risikonya baik. Sehingga harapan presiden itu bisa tercapai akan melalui mendorong investasi. Jangan lupa, misalnya gini, India dalam 20 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonominya itu sekitar 6%. Itu karena rasio investasi terhadap PDB-nya rata-rata per tahun itu sekitar 30-an%. Cina itu ekonominya bisa tumbuh rata-rata 8% per tahun. Itu karena rasio investasi terhadap PDB-nya itu adalah 40-an% per tahun. Indonesia saat ini rasio pertumbuhan PDB, investasi terhadap PDB tahun 2025 itu hanya 28,77%. Ini yang harus didorong, apalagi kebetulan Kepala BPI Danantara, CEO-nya itu adalah Pak Rosan, yang juga merangkap sebagai Menteri Investasi. Seharusnya antara regulator, Pak Rosan, dengan operator di Danantara, itu berjalan bisa berkelindan. Kalau itu berjalan berkelindan, maka yang diuntungkan oleh ekonomi Indonesia. Jadi setidak-tidaknya
Itu tiga hal itu yang bisa mencapai namanya berdampak buruknya kalau memang BUMN tidak dikelola dengan baik. Ya Pak Eri, apakah ini artinya selama ini kekhawatiran publik terkait target Danantara akan menjadi sovereign wealth fund berkelas dunia ini tampaknya sudah tidak realistis karena tampaknya sudah mulai kehilangan kredibilitas sebelum ini akhirnya benar-benar berjalan begitu? Ya. Kalau kondisi yang seperti sekarang terpelihara dengan baik. Kondisi misalnya pelanggaran peraturan perundang-undangan dipelihara dengan baik, menetapkan misalnya komisaris itu tidak berdasarkan kompetensi, maka keraguan publik terhadap Danantara sebagai sovereign wealth fund yang akan melakukan akselerasi investasi, yang sebagai lembaga yang diharapkan oleh presiden, oleh pemerintah, itu bisa jadi kenyataan bahwa dikubur saja lah harapan itu. Tapi ini baru 1 tahun ya. Ini mumpung Danantara masih muda, masih ada kesempatan besar bagi Danantara untuk memperbaiki karena sovereign wealth fund itu kan ukurannya jelas, Mbak. Di dunia internasional itu ada yang namanya Santiago Principle. Santiago Principle inilah yang mengatur misalnya tentang tata kelola pemerintahan atau tata kelola perusahaan yang baik di dalam pengelolaan sovereign wealth fund. Nah, semua sovereign wealth fund besar termasuk Temasek maupun yang dimiliki oleh Norwegia itu semua menjadi bagian di dalam Santiago Principle. Nah, di situ ada kriterianya bagaimana sebuah sovereign wealth fund itu bagus, dinilai baik di antaranya ya. Itu dalam rangka penerapan tata kelola itu terkait dengan transparansi. Kemudian investasinya juga harus transparan. Dana yang dimiliki oleh sovereign wealth fund karena dana ini adalah milik publik ya, itu ditanamkan di mana? Nah, bagaimana pengelolaan resikonya? Kalau ini tidak transparan, maka sovereign wealth fund yang lain di luar, bagaimana mungkin dia mau menanamkan modalnya melalui Danantara? Nah, ini kan resiko yang harus dihadapi. Jadi, menurut saya, ini momentum, menurut saya masih ada waktu bagi Danantara untuk memperbaiki. Usianya masih panjang, kita berharap Danantara tidak hanya 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa selamanya. Tapi dengan catatan harus memperbaiki apa yang menjadi concern publik dan apa yang menjadi kekeliruan. Terutama misalnya gini, tunjukkan niat baik sekarang, mungkin ya tentu saja ini pesan utamanya adalah Kepala BP BUMN ya, karena dia yang punya hak veto. Tunjukkan niat baik dengan mencopot seluruh Dewan Komisaris yang menjadi pengurus partai politik. Suruh mereka memilih, mau jadi pengurus partai politik atau menjadi komisaris BUMN. Mulai dari situ, mulai bangun kembali kepercayaan publik. Nah, itu menurut saya yang masih mungkin dilakukan. Jangan sampai kekhawatiran masyarakat selama ini itu menjadi kenyataan. Itu saya nggak percaya. Saya yakin orang-orang di Danantara itu tidak berharap bahwa lembaga yang dia kelolanya itu akan baik. Karena beberapa kali Pak Rosan menyatakan dia menjamin di Danantara tidak akan ada korupsi. Dia menjamin, tapi dia tidak menjamin apakah di Danantara bisa melakukan pelanggaran regulasi atau tidak dalam misalnya pengusulan atau penempatan Dewan Komisaris. Ada juga misalnya yang lebih gawat menurut saya, ada pejabat eselon 1 di Kementerian Energi ya, itu menjabat 2 komisaris di BUMN, satu di BUMN, satu di anak usaha BUMN. Lah, emang cuman dia yang mampu, nggak ada lagi orang dari kementerian lain misalnya yang mampu gitu ya, atau profesional yang mampu menjadi komisaris di situ. Kenapa sih mesti dirangkap? Sampai merangkap 2 komisaris, di satu di BUMN, satu di anak usaha BUMN gitu. Nah, ini menurut saya kekonyolan seperti ini yang menimbulkan kekhawatiran publik terhadap masa depan pengelolaan BUMN. Lagi-lagi nanti yang jadi sasaran tembak itu adalah Danantara. Nah, padahal yang memberikan keputusan veto itu adalah Kepala BP BUMN. Iya Pak Eri, ironi yang baru saja dijabarkan ini bagaimana dampaknya terhadap profesional muda di internal BUMN sendiri nantinya? Apakah budaya meritokrasi bisa jadi sudah mati begitu? Karena jika jabatan strategis saja justru lebih mudah diraih melalui jalur politik. Nanti ada anggapan seperti itu Pak Eri? Bisa saja muncul anggapan itu, tapi yang perlu kita perlu kita sadari bahwa kalau orang anak talenta muda
di BUMN itu kan sebenarnya sudah ada programnya yang namanya program talenta ya. Jadi karir seseorang di perusahaan itu kan sebenarnya sampai satu tingkat di bawah direksi. Itu karir normal ya. Begitu dia menjadi direksi, itu adalah political appointee dari pemegang saham. Itu juga berlaku di perusahaan swasta. Perusahaan swasta suka-suka dia menunjuk dewan komisaris anggota direksi. Begitu juga menjadi seseorang menjadi dewan komisaris. Tapi dia selalu memperhatikan aspek kompetensi. Nah, yang jadi masalah itu akan memukul moral adalah orang-orang yang sudah misalnya mengikuti talent management, dia sudah talent management sampai setingkat katakanlah satu tingkat di bawah direksi, tapi tiba-tiba yang menjadi komisaris yang akan mengawasi kinerjanya dia itu adalah orang yang tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan korporasi. Ini kan akan berbahaya, artinya membuat dia ya gila ya. Saya ke sekolah capek-capek, saya ikut talent management, talent pool istilahnya kalau di BUMN, saya ikut prosedur talent pool itu berjenjang, melelahkan, kemudian saya menambah kompetensi, tapi tiba-tiba saya harus dihawasi oleh orang yang tidak mengerti korporasi. Nah ini kan akhirnya gimana? Dia bisa putus asa loh itu. Kasihan orang-orang kita banyak. Saya sering bertemu dengan orang-orang BUMN dan saya tahu persis bahwa banyak sekali orang-orang pintar di BUMN. Jangan sampai karena mereka sudah pintar kemudian mereka putus asa. Kalau mereka sudah putus asa, jangan heran orang-orang pintar di BUMN itu akan diambil oleh perusahaan asing. Coba aja salah satunya kalau mau cek ya, coba aja tuh lihat misalnya diantaranya di Petronas misalnya. Berapa banyak tuh orang-orang energi kita yang memang akhirnya direkrut di sana. Jadi ini jangan sampai ibaratnya mematikan semangat dan kemudian membunuh harapan orang-orang yang memang sudah bekerja keras, meniti karir dengan cara yang baik dan benar gitu. Iya Pak Heri, kalau misalnya nih Anda diminta untuk menyusun ulang sistem rekrutmen komisaris BUMN ya, apa aturan yang paling wajib diubah agar praktik seperti ini tidak terus berulang Pak Heri? Kalau saya jadi itu yang pertama ya, kalau saya diminta untuk mengevaluasi Dewan Komisaris, kemudian rekrutmen, yang pertama saya sudah pasti itu ya, seluruh pengurus partai politik, itu akan saya berhentikan jadi komisaris. Kenapa? Karena itu melanggar peraturan perundang-undangan yang dibuat sendiri oleh pemerintah. Ini betul-betul akan merusak reputasi pemerintah, kalau masih ditetapkan. Lalu dalam konteks rekrutmen, itu sudah pasti, itu bagus. Saya udah pernah lihat kok kriterianya gitu ya untuk fit and proper test itu ideal Mbak. Pengetahuannya tentang manajemen, pengetahuannya tentang pengelolaan korporasi, pengetahuannya tentang tata kelola perusahaan yang baik yang terus berkembang, standar etiknya, itu semuanya ada. Nah, saya kan kalau saya menjadi orang pihak independen yang melakukan rekrutmen itu, yang saya periksa itu pertama kali adalah orang-orang yang selama ini memeriksa bagaimana memilih calon-calon anggota komisaris. Jadi orang-orang yang melakukan evaluasi itulah, yang melakukan proses itulah yang pertama harus diperiksa. Jangan-jangan dia tidak melaksanakan prosedur pengangkatan komisaris yang baik dan benar, yang memang secara itu sudah dibuat. Kan itu ada prosesnya, Pak. Ada prosesnya, pertama misalnya gitu ya, ada yang namanya Komite Nominasi dan Remunerasi. Dia yang kemudian merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat calon direksi maupun calon dari rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi itu dibawa oleh Dewan Komisaris ke pemegang saham. Nah, pemegang saham dalam hal ini adalah Kementerian BUMN atau sekarang namanya BPBUMN. Dan di BPBUMN itu sudah ada lagi tim evaluasinya. Prosedur itu sudah benar, sudah baik, sudah benar gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah itu dijalankan dengan baik atau tidak? Baik, terima kasih Pak Heri untuk waktu dan diskusinya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu Pak Heri. Yang didukung oleh